Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita coba melanjutkan kembali part kedua kita, pembahasan terkait tentang pemusatan data atau penyajian data secara ringkas ya. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang apa itu median ya. Median di part sebelumnya sudah saya sampaikan. Median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Nilai tengah seperti apa? Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur ya, diurutkan menurut besarnya. Jadi ini kata kuncinya, nilai tengah yang disusun secara teratur menurut besarnya. Median sendiri itu terbagi menjadi dua bagian ya. Median membagi data itu menjadi dua bagian yang sama sehingga median tersebut memiliki ukuran letak. Nah, yang perlu menjadi catatan dalam apa itu median ya. Jadi median itu sebagai posisi tengah dari seperangkat data yang jumlahnya ada n-nya 10 ya. Maka dia posisinya itu terletak pada posisi ke n plus 1 bagi 2 ya. N tambah 1 bagi 2. Nah, jika banyak datanya ganjil, misalkan 11, maka data berada pada posisi tengah. Berarti kalau 11 data itu berarti di tengah dia, 5 di kiri, 5 di kanan, yang satu yang di tengah-tengah. Berarti yang ke-6 itu sebagai nilai tengah. Logikanya begitu kan? Kalau dia genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dari dua data yang ada di tengah. Kalau datanya ada 10, katakanlah dari angka 1 sampai dengan 10, maka di tengah-tengahnya di angka berapa tuh? Angka 5 dan 6. 5, 6 dijumlah, diambil tengahnya. Itu disebut sebagai median ya, dalam bahasa sederhananya begitu. Nah, ini contohnya nih. Dari gambar ini ya, dari 3 gambar nih, gambar 1, gambar 2, gambar yang ketiga. Ya, jadi dari contoh ini setelah data dari part sebelumnya, dari video part sebelumnya sudah kita urutkan ya, urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, itu ketemu nilainya adalah 70 itu sebagai nilai tengah. Nah, bagaimana ketika ada nilai yang ekstrim ya, yang lebih kecil atau lebih besar ya, itu nilai mediannya juga tetap sama ya, ada di 70 karena dia posisinya nilai tengah, jadi nggak akan terpengaruhi oleh data yang ekstrim, yang kecil ataupun yang besar. Ketika diberi nilai yang besar, dia juga sama, nilainya juga masih di angka 70 ya, nilai tengahnya. Ini belum digeser ini ya. Nah, ini maksudnya sama ya, nilainya tetap di nilai 70. Jadi walaupun ada pencilan data besar ataupun kecil, median tetap yang digunakan adalah nilai tengahnya ya. Jadi ukuran besaran datanya tidak akan berpengaruh. Kemudian median untuk data tunggal. Nah, ini contohnya di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya. 7 data ini kita urutkan terlebih dahulu ya. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ya. Maka akan ketemu jadi kalau seperti ini kan dia ganjil ya. Ganjil berarti jelas ya, secara logika ini yang kiri ada 3 data, kemudian yang bagian kanan juga ada 3 data, maka nilai mediannya itu pasti nilai yang berada di tengah-tengah ya. Kalau kita hitung letak mediannya adalah setelah data terurut ya, ada 7 data, berarti 7 ditambah 1, 8 bagi 2 berarti ada 4. Berarti data keempat lah yang disebut sebagai data median. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah data mediannya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua tadi ya. Contoh yang kedua, ada data yang genap tuh. Ya, kalau yang genap berarti harus diambil tengah-tengahnya ya tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, langkah pertama diurutkan dulu datanya. Diurutkan dulu dari yang terkecil dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah terurut, baru kemudian ada berapa data? 6 ya, ada 6. Berarti 6 ditambah 1 dibagi 2.
berarti ada 3,5 ya, 3,5. Maka data yang kita ambil adalah data ketiga ditambah dengan setengah ya, setengah data yang keempat ya, dikurangi data yang ketiga ya. Data yang keempat berapa? 1, 2, 3, 4, 8. Kemudian D3 nya adalah 7. 8 kurangi 7 1 bagi setengah, maka ketemu nilainya adalah 7 ya. Data ketiga 7 ditambah dengan setengah, maka 7,5. Ini adalah data ketika dia datanya berjumlah genap. Nah, lalu bagaimana ketika data itu dikelompokkan? Nah, maka ketika data itu berkelompok ya, caranya ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung median data berkelompok adalah seperti berikut ini ya. Jadi di situ ada MD. MD itu apa ya? MD itu adalah median data berkelompok ya. Median data berkelompok. Kemudian di sini LME itu adalah batas bawah kelas median. Kemudian N adalah jumlah frekuensi. Kemudian sigma F itu adalah kumulatif atau jumlah kelas sebelum kelas median. Kemudian frekuensi FM itu adalah frekuensi kelas median, dan I adalah interval kelas median. Nah, ini contohnya ada sebuah data ya. Ini data yang seperti sebelumnya ya. Ini adalah data kelas interval dengan data yang jumlah siswanya cukup banyak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kelas interval data dari 20 sampai 29 ada 4. Terus selanjutnya sampai 80 nilai ya. Nilai 80 sampai 89 ada 2 siswa. Nah, untuk menghitung menghitung median dari data berkelompok tadi, kita harus tentukan dulu tuh dari masing-masing data ini ya. Data ini kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatifnya. Jadi kita hitung dulu berapa frekuensi kumulatif atau FM ya, frekuensi kelas mediannya ya, frekuensi kelas median. Nah, di sini kita sudah dapat ya. Ini pertama letak mediannya adalah setengah bagi N ya. Setengah bagi N, artinya N ini jumlah data, berarti setengah kali 50 datanya ada di interval yang 25 ya. Interval 25 itu berarti di mana? Nah, berarti kita hitung dulu dari sini frekuensi kumulatifnya 4 ya. 4 ditambah 7 11, 11 ditambah 8 19, 19 ditambah 12 31, 31 tambah 9 40, 40 tambah 8 48, 48 tambah 2 50. Nah, jadi data yang ke-25 itu ada di angka 31 kan ya. Angka 31 di sini adalah data yang ke-25. Kalau ketemu misalkan letak mediannya di 20 Pak, 20 berarti juga sama di sini dia di angka 31. Kalau 18 berarti ada di data 19 ya, gitu ya. Oke. Kita coba lihat LME-nya ya. Berarti setelah kita tentukan daerahnya, ini adalah yang warna merah, daerah yang memiliki nilai angka mediannya, berarti yang lain diabaikan dulu. Kita fokus di kolom tengah ini ya, kolom tengah ini. Jadi kemudian kita hitung berapa nilai dari LME. LME itu apa? LME itu adalah batas bawah kelas median. Nah, batas bawah kelas median. Berarti batas bawahnya adalah apa? Nih, yang dilingkari ini. Ini adalah batas bawah kelas median. Jadi untuk menghitung batas bawah kelas median adalah kita lihat angka 50 ya. Di sini ada angka 49. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan 49 ditambah 50 bagi 2.
Nah, maka ketemu nilai LME-nya adalah 49,5. Oke, kunci ya. Nah, terus yang kedua adalah sigma F. Nah, sigma F ini lihatnya dari mana? Sigma F ini melihatnya dari frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Nah, jadi yang kita lihat adalah angka 19 ini. Jadi sebelum kelas median sudah kita berikan kotak ya. Kotaknya di angka 31. Berarti sigma F-nya ada di angka 19. Maka kita tulis 19. Nah, lalu bagaimana dengan frekuensi FM-nya? Frekuensi FM itu apa? Frekuensi kelas mediannya. Berarti dia ada di 12 ya, ada di 12 ya. Di kolom merah ini dia ada di 12 sebagai frekuensi kelas median, sedangkan kumulatifnya ada di 31 gitu kan. Nah, maka kita tulis FM-nya adalah 12 dan I ya. I-nya itu apa? I itu adalah interval kelas median. Nah, interval kelas median. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita hitung di sini. Kita hitung dengan menggunakan apa ya? Hitungan jari boleh, misalkan 50, 1, 51, 2, 52, 3, 54 ya. 55, 56, 57, 58, 59, berarti ada 10 data di situ. Maka I-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat semua data itu baru kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, maka MD adalah LME. LME tadi berapa? LME-nya adalah 49,5. Kemudian ditambah dengan setengah kali N. N itu adalah banyak data. Berarti dikali 50 dikurangi dengan sigma F ya. Sigma F itu adalah ini tadi apa? Sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, sebelum kelas median. Berarti dia adalah 19 ya. Kita masukkan di rumus ini 19. Kemudian dibagi FM. FM adalah frekuensi pada kelas median, kemudian dikalikan I. I adalah banyak data pada kelas interval. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, ini kita kalikan dulu ya. Yang setengah kali 50 berarti 25. 25 baru dikurangi 9, kita selesaikan dulu, baru dibagi 12. Karena di sini ada tanda kurung. Berarti selesaikan dulu dalam kurung ini, baru bagi 12. Baru ini setelah ini selesai, baru dikali 10, kemudian dijumlahkan dengan 49,5. Nah, setelah ketemu barulah kita jumlahkan dan dihitung nilainya adalah 54,5. Jadi kelas median dari data yang berkelompok ini adalah 54,5. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.